Hai, halo, apa kabar kalian semua? Selamat jumpa lagi dengan channel Bu Wiki yang kali ini akan menampilkan soal dan pembahasannya tentang bilangan berpangkat dan akar. Banyak anak yang merasa kesulitan dengan bilangan berpangkat dan akar ini, namun marilah kita coba untuk berlatih untuk memahami sehingga kalian merasa tidak sulit lagi. Baik, bagi kalian tentunya yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian bunyikan notifikasi atau tanda lonceng, dan kemudian apabila kalian ingin bertanya, silahkan nulis di kolom komen, nanti Bu Wiki akan berusaha untuk membalasnya, tentunya yang relevan dengan bilangan berpangkat dan akar. Dan nanti Bu Wiki akan menampilkan 5 soal bilangan berpangkat dan 5 soal tentang akar. Baik, kita mulai saja ya. Baik, kita akan lihat sifat-sifat bilangan berpangkat. Nomor 1, A pangkat M kali A pangkat N. Jadi ada suatu bilangan, dipangkatkan suatu bilangan juga, kali bilangan yang sama dipangkatkan dengan entah itu bilangan yang sama juga atau bilangan lain. Hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Jadi pangkatnya ditambahkan. Contoh, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 3 tambah 4. Hati-hati bahwa angka 2-nya harus sama. Ketika tidak sama, akan berbeda lagi. Jadi, 2 pangkat 3 tambah 4 sama dengan 2 pangkat 7. Sifat nomor 2. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi kalau ada pembagian di mana terdiri dari suatu bilangan berpangkat bilangan, dibagi A dan juga bilangan tersebut tadi yang sama, dipangkatkan bilangan juga, maka hasilnya adalah bilangan itu pangkatnya dikurangkan. Contohnya, 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 4 dikurangi 3. Yaitu sama dengan 2 pangkat 1. 1 tidak usah ditulis. Nomor 3, A pangkat 0 sama dengan 1. Contoh, 9 pangkat 0 sama dengan 1. Bagaimana kalau 1000 pangkat 0 sama dengan 1? Kalau 1 juta pangkat 0, 1. Hasilnya tetap 1. X pangkat 0 sama dengan 1. Sifat yang keempat. A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Suatu bilangan bila dipangkatkan suatu bilangan juga, lalu dipangkatkan lagi dengan suatu bilangan lagi, entah itu sama entah tidak bilangannya, akan sama dengan bilangan tadi pangkatnya dikalikan. Contoh, 3 pangkat 4 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 4 kali 2. Jadi sama dengan 3 pangkat 8. Kalau disuruh menghitung, silahkan dihitung saja. Ya. Masih satu lagi, yaitu A pangkat min 1 sama dengan 1 per A. Artinya 1 per A pangkat 1. Tetapi satunya positif. Contoh, 5 pangkat min 3 sama dengan 1 per 5 pangkat 3. Kalau disuruh menghitung, menjadi 1 per 125. Karena 5 pangkat 3 artinya 5 kali 5 kali 5, 125. Itu tadi adalah sifat-sifat bilangan berpangkat.
beserta contoh-contoh sederhananya. Kita akan berlatih masuk kepada soal-soal bilangan berpangkat yang tentunya ada di buku-buku ataupun latihan-latihan soal kalian. Nah, mari kita latihan soal nomor 1. Diketahui X tidak sama dengan 0, Y tidak sama dengan 0, maka bentuk sederhana dari 3X pangkat min 3, Y pangkat 4 per 9X pangkat 4, Y pangkat min 2, dalam kurung pangkat 2, adalah titik-titik. Kita bahas ya. Soal kita tulis lagi, kemudian antara angka 3 per 9 itu bisa disederhanakan menjadi 1 per 3. 1 tidak ditulis. Kemudian X pangkat min 3 itu dipindah ke bawah, sehingga yang bawah menjadi X pangkat 4 ditambah 3. Dari atas, tanda min itu berubah menjadi plus. Kemudian Y pangkat 4, di sini untuk penyebutnya Y pangkat min 2. Maka Y pangkat min 2 pindah ke atas, pangkatnya berubah tanda dari min menjadi plus. Sehingga Y-nya adalah pangkat 4 ditambah 2. Masih tetap pangkat 2. Kemudian kita tinggal menghitung pangkatnya, yaitu Y pangkat 4 tambah 2 adalah 6, per 3 tetap, X pangkat 4 ditambah 3 adalah 7. Lalu masih pangkat 2. Sekarang pangkat 2 yang di luar itu kita akan masukkan, yaitu karena pangkat dipangkatkan sesuai sifat dikalikan pangkatnya. Sehingga Y pangkat 6 akan menjadi Y pangkat 6 kali 2. Per 3 pangkat 2, X pangkat 7 kali 2. Hati-hati, 3-nya juga pangkat 2. Sering-sering anak-anak lupa. Kemudian dihitung saja, Y pangkat 6 kali 2 adalah 12, 3 pangkat 2 adalah 9, X pangkat 7 kali 2 adalah 14. Demikian ya. Kita lihat soal nomor 2. Selesaikan dan nyatakan dalam pangkat positif. M pangkat 4, N pangkat min 3, dalam kurung pangkat 6. Per M pangkat min 6, N pangkat 4, dalam kurung pangkat 3. Bedanya dengan yang tadi, kalau yang tadi semuanya dipangkatkan bilangan yang sama, yaitu pangkat 2. Kalau sekarang, yang bagian pembilang atau yang atas, pangkatnya 6. Sedangkan penyebut atau yang bawah, pangkatnya 3. Jadi pangkatnya berbeda, sehingga disendiri-sendirikan. Baik, kita bahas. Soal kita tulis lagi, sama dengan lalu M pangkat 4 langsung dikalikan dengan pangkatnya, yaitu pangkat 6, jadi kali 6. N juga demikian, pangkat min 3 kali 6. Per M pangkat min 6 kali 3. N pangkat 4 kali 3. Lalu tinggal menghitung saja bahwa M pangkat 24, N pangkat min 18. 24 berasal dari 4 kali 6, dan min 18 berasal dari min 3 kali 6. Per M pangkat min 18, yaitu min 6 kali 3, dan N pangkat 12 dari 4 kali 3. Sehingga di sini M-nya pangkat 24, M
pangkat min 18 pangkatnya pindah ke atas menjadi positif 18. Lalu n pangkat min 18 yang bawah n pangkat 12 pindah ke atas menjadi min 12. Sehingga hasilnya m pangkat 44, n pangkat min 30. Seandainya dibuat atas dan bawah atau pembilang dan penyebut, m-nya pangkat 44 per n pangkat 30 yaitu positif. Begitu ya. Baik, kita sampai nomor 3. Sederhanakan bentuk a pangkat x plus 1 per a pangkat x min 1 dalam kurung pangkat min 2 kali a pangkat 6 kurung buka x plus 1 kurung tutup per a pangkat 2x pangkat 3 kali a pangkat 2 per a pangkat 12x. Kita coba bahas. Kelihatannya rumit, jangan takut. Kita belum mencoba. Kita lihat satu persatu. Di sini a pangkat x plus 1 pangkat min 2. Min 2-nya ditaruh di depan, kemudian dikalikan. Pangkat dipangkatkan adalah dikalikan, yaitu x plus 1 dalam kurung. Per a pangkat min 2 kali x min 1 dalam kurung. Kemudian kita bergerak ke kanan. Kali a pangkat 6-nya dikalikan dengan x plus 1 menjadi 6x plus 6. Per a pangkat 6x yaitu dari 2x kali 3. Lalu kali a pangkat 2 tetap per a pangkat 12x tetap. Sama dengan yang tadi yang pertama, a pangkat min 2 kali x plus 1 itu menjadi a pangkat min 2x min 2. Dari mana? Min 2 kali x adalah min 2x, min 2 kali 1 adalah min 2. Dan sebagai penyebut, a pangkat min 2 kali x yaitu a pangkat min 2x, lalu min 2 kali min 1 adalah plus 2. Kita bergeser lagi yaitu dari yang sebelah kanan itu digabung antara suku kedua dan suku ketiga. Jadi a pangkat 6x plus 6 karena dikalikan a pangkat 2 maka pangkatnya ditambahkan sekalian. Sebenarnya bisa digabung juga dengan yang depan, tetapi kalau kamu merasa terlalu rumit bisa nanti dulu. Lalu sebagai penyebut a pangkat 6x itu digabung sekalian dengan yang suku ketiga yaitu a pangkat 12x sehingga menjadi a pangkat 6x ditambah 12x. Nah, hasilnya kita bisa langsung digandeng dengan yang depan tadi ya. Jadi suku pertama dan kedua digabung sekalian. Sehingga a-nya tetap a pangkat min 2x dikurangi 2 ditambah 6x ditambah 6 ditambah 2 semua ditambahkan per a pangkat min 2x plus 2 plus 6x plus 6 plus 2. Nah, di sini tinggal menjumlahkan dan mengurangkan yang bisa. Di sini Bu Iki dekatkan dulu kalau misalnya kamu bingung. Ya, jadi a pangkat min 2x ditambah 6x didekatkan. Lalu min 2 plus 6 plus 2. Per a pangkat min 2x plus 6x didekatkan. Plus 2 plus 6 plus 2. Lalu hasilnya adalah a
pangkat min 2x plus 6x adalah 4x. Lalu min 2 plus 6 plus 2 hasilnya plus 6. Yang bawah A pangkat min 2x plus 6x sama yaitu 4x dan plus 2 plus 6 plus 2 hasilnya 10. Jadi sama dengan A pangkat 4x plus 6 di bawah karena sama-sama variabel A, maka pangkatnya kita pindah ke atas tanda berubah. Sehingga menjadi min 4x min 10. Lalu hasilnya menjadi A pangkat 4x dikurangi 4x 0. Lalu plus 6 dikurangi 10 adalah min 4. Karena pangkat negatif, maka hasilnya menjadi 1 per A pangkat 4, pangkat positif. Begitu, ya. Baik, kita sekarang sampai nomor 4. Jika P tidak sama dengan 0, Q tidak sama dengan 0, dan R tidak sama dengan 0, maka bentuk sederhana dari 3P pangkat min 2, Q pangkat 3, R pangkat 3, per 24P pangkat 2, Q pangkat min 1, R pangkat 5, dalam kurung pangkat min 1 adalah titik-titik. Kita bahas. Soal yang tadi kita tulis lagi, kemudian sama dengan yang di sini angka yang paling depan 4 per 32 itu menjadi 1 per 8 dicoret ya. Angka 1 tidak ditulis, 8-nya ditulis di penyebut. Nah kemudian P pangkat min 2 ini dipindah ke bawah sehingga P yang di bawah pangkat min 2, pangkat 2, yang pangkat min 2 dari atas pindah ke bawah menjadi plus 2. Kemudian Q pangkat 3 sebagai pembilang atau yang di atas, yang di bawah Q pangkat min 1 pindah ke atas menjadi plus 1 pangkatnya. Sehingga Q-nya pangkat 3 plus 1. Kemudian R ini pangkat 3. Karena R yang di bawah lebih besar pangkatnya, maka R yang di atas dipindah ke bawah, supaya nanti hasilnya positif. Kalaupun nanti hasilnya negatif, kalian bisa memindah menjadi positif. Yang di atas negatif, pindah ke bawah jadi positif pangkatnya ya. Atau di bawah pangkatnya negatif, pindahlah ke atas menjadi pangkat positif. Semuanya diberi kurung, kemudian dipangkatkan min 1. Nah, kita hitung pangkatnya dulu. Q pangkat 4, yaitu dari 3 tambah 1, kemudian per 8 tetap. P pangkat 2 tambah 2 menjadi 4. R pangkat 5 dikurangi 3 menjadi pangkat 2. Masih diberi kurung pangkat min 1. Nah, apa arti pangkat min 1? Artinya 1 per. Kemudian pangkatnya menjadi positif di bawah. Nah, karena 1 per, sehingga di sini seperti dibalik. Yang pembilang menjadi penyebut, yang penyebut menjadi pembilang. Sehingga mudah sekali pangkatnya min 1 hilang, kemudian pecahan menjadi 8P pangkat 4, R pangkat 2 per Q pangkat 4. Demikian. Baik, kita sampai nomor 5 ya. Hasil dari 2A pangkat 3, B pangkat min 6 dalam kurung pangkat 4 per 3A pangkat 5, B pangkat 4 dalam kurung pangkat 3 adalah titik-titik. Kita bahas. Soal kita tulis kembali.
Kemudian kita pelan-pelan menambahkan atau meletakkan pangkatnya sekalian masuk ke dalam variabel maupun konstantanya. 2 pangkat 4, karena 2 berarti 2 pangkat 1 kali 4 berarti tetap 4. A pangkat 3 dikalikan 4. B pangkat min 6 dikalikan 4 juga. Jadi semuanya dikalikan 4 pangkatnya. Per 3 pangkat 3. A pangkat 5 kali 3. B pangkat 4 kali 3. Semuanya dikalikan 3 pangkatnya. 2 pangkat 4 berarti 16. A pangkat 3 kali 4 berarti 12. B pangkat min 6 kali 4 berarti min 24. Per 3 pangkat 3 berarti 27. A pangkat 5 kali 3 berarti 15. B pangkat 4 kali 3 berarti 12. Isinya adalah 16-nya tetap kita tulis 16 sebagai pembilang dan penyebutnya adalah 27 tetap. Kemudian mengapa A-nya dipindah ke bawah? A pangkat 12 karena menjadi berubah tanda dan apabila dikurangkan masih positif, yaitu A pangkat 15 dikurangi 12. Seandainya pun kalian memindah A pangkat 15 naik ke atas, dikurangkan, sama saja. Hasilnya nanti terakhir sama. Kemudian B pangkat min 24 dipindah juga ke bawah menjadi plus, berubah tanda, sehingga B pangkat 12 ditambah 24. Dan hasilnya adalah 16 tetap, 27 tetap, A pangkat 15 dikurangi 12 menjadi 3, B pangkat 12 ditambah 24 menjadi 36. Biasanya permintaannya pangkatnya positif. Begitu hasil akhirnya, ya. Kita sampai pada bentuk akar. Kita ketahui dulu sifatnya. Yang pertama adalah A pangkat 1/n sama dengan akar pangkat n dari A. Contohnya, 3 pangkat 1/4 akan sama dengan atau artinya adalah akar pangkat 4 dari 3 pangkat 1. Yang kedua, A pangkat m per n sama dengan akar pangkat n dari A pangkat m. Contohnya, 3 pangkat 2/5 akan sama dengan akar pangkat 5 dari 3 pangkat 2. Perhatikan baik-baik tempatnya. Bu Iki beri contoh supaya lebih jelas seandainya berbentuk angka. Oleh karena itu, angka dibuat berbeda-beda. Perkara isinya nanti tinggal dihitung, ya. Marilah kita akan terapkan sifat-sifat ini dalam soal-soal latihan. Soal latihan berupa gabungan sifat-sifat. Bisa sifat dari bentuk akar ini, juga sifat digabung dengan yang bilangan berpangkat tadi. Mari kita coba, ya. Baik, kita coba latihan soal bentuk akar nomor 1. Tapi tetap semangat, ya. Dan jangan putus asa. Kita tetap penuh harap dan percaya diri bahwa kita pasti bisa. Baik, hasil dari 4 akar 75 ditambah 2 akar 72 dikurangi 6 akar 27 dikurangi 3 akar 18 adalah titik-titik. Kita bahas. Kita perlu mengetahui ada himpunan bilangan kuadrat, yaitu
1 kuadrat adalah 1, 2 kuadrat adalah 4, 9 adalah 3 kuadrat, 16 adalah 4 kuadrat, dan seterusnya. Karena bilangan di bawah tanda akar dalam soal tadi itu merupakan gabungan antara bilangan bulat dengan bilangan akar. Mari kita lihat satu persatu. Akar 75 adalah akar 25 kali 3. Angka-angkanya diambil dari mana? Mengapa tidak 15 kali 5? Dari himpunan bilangan kuadrat. Ini, dari panah itu 25 diambil dari himpunan bilangan kuadrat. Jadi, angkanya harus diarahkan ke bilangan kuadrat. Kalau tidak, nanti tidak bisa keluar dari akar. Jadi, akar 25 kali 3 dipecah menjadi akar 25 kali akar 3. Nah, akar 25 karena merupakan bilangan kuadrat, dia bisa ditarik akarnya, yaitu menjadi 5. Akar 3 tetap akar 3. Kalau sudah bisa, nanti lama-lama dari akar 75 bisa langsung menjadi 5 akar 3. Tetapi kita ini latihan dari yang gampang terlebih dahulu, tahap demi tahap, nanti bisa lebih cepat ketika kita sudah bisa. Kita lanjutkan. Akar 72 adalah 36 kali 2. 72-nya diganti 36 kali 2. Mengapa 36 kali 2? Bukan bilangan yang lain, karena harus mengambil dari himpunan bilangan kuadrat. Jadi 72 ini bisa diambilkan 36. Bisa juga diambilkan 4 kali berapa, tetapi kita harus memilih yang terbesar. Lalu dipecah juga, 36 itu disendirikan dengan 2. Jadi akar 36 kali akar 2. Tentunya akar 36 adalah 6. Dan akar 2 tetap. Ketika akar suatu bilangan tidak bisa keluar dari akar, kita harus bertanya-tanya, mengapa tidak bisa keluar dari akar? Percuma kita memisahkan. Berarti mungkin tidak bisa ditarik akarnya. Ketika ada bilangan-bilangan yang kira-kira bisa ditarik akarnya, kita harus menaruh bilangan itu di situ. Baik, kita lanjut. Akar 27 adalah 9 kali 3. 27-nya diganti 9 kali 3. Kemudian dipisah akar 9 kali akar 3. Akar 9 adalah 3 dan akar 3 tetap akar 3. Yang terakhir akar 18. Akar 18 itu diganti menjadi 9 kali 2. Bukan 6 kali 3 karena akar 6 tidak bisa dikeluarkan dari akar. Akar 3 tidak bisa juga, sehingga kita pilih yang bisa. Nah, yang bisa itu ketika dalam himpunan bilangan kuadrat ada. Jadi, akar 9 kali 2 dipisah menjadi akar 9 kali akar 2 dan akar 9 adalah 3. Akar 2 tetap akar 2. Kemudian dari angka-angka itu kita gabungkan sesuai soal. Soalnya adalah ini, 4 akar 75 ditambah 2 akar 72 dikurangi 6 akar 27 dikurangi 3 akar 18. Akan menjadi 4-nya tetap 4. Lalu akar 75 adalah 5 akar 3. Tadi kita sudah menghitung yang pertama. Kemudian 2 tetap 2 dikalikan dengan akar 75-nya, akar 72 diganti menjadi 6 akar 2. Kemudian dikurangi 6 dikalikan akar 27 diganti 3 akar 3. Tadi kita sudah menghitung. Dikurangi 3 dikalikan akar 18 diganti 3 akar 2.
Sehingga hasilnya 4 kali 5 bisa dikalikan. Tetapi akarnya tidak bisa. Jadi 4 kali 5 sama-sama bilangan bulat, maka bisa dikalikan. Itu adalah 20. Lalu akar 3 tetap akar 3. 2 kali 6 adalah 12. Akar 2 tetap akar 2. Dikurangi 6 kali 3 adalah 18. Akar 3 tetap akar 3. Dikurangi 3 kali 3 adalah 9. Akar 2 tetap akar 2. Nah, di sini ketika akarnya sama bilangannya, maka bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Jadi 20 akar 3 bisa dikurangi 18 akar 3. Angkanya yang bulat yang dikurangkan, sedangkan akar 3 tetap akar 3. Ibaratkan akar itu adalah X, sehingga 20X dikurangi 18X. Jadi isinya 2X, atau di sini adalah 2 akar 3. Dan 12 akar 2 dikurangi 9 akar 2 adalah 3 akar 2. Bukan berarti akar 2 dikurangi akar 2 terus habis, tidak. Karena di sini akar 2 adalah ada bilangannya. Baik, 2 akar 3 ditambah 3 akar 2 selesai. Tidak bisa ditambahkan, lalu menjadi 5 akar 5, tidak. Mengapa? Karena akar 3 mempunyai harga sendiri, akar 2 mempunyai harga sendiri. Dan mereka tidak sama dengan lalu akar 5. Tidak. Jadi hasilnya itu sudah selesai. Demikian ya, semoga kalian bisa menerimanya. Baik, kita sampai nomor 2. Bentuk sederhana dari 3 akar 5 min 4 akar 3 dalam kurung kali 6 akar 5 dikurangi 5 akar 3 sama dengan titik-titik. Kita bahas ya. 3 akar 5 dikurangi 4 akar 3 dikalikan 6 akar 5 dikurangi 5 akar 3, kita akan kalikan satu per satu. Sehingga seperti ini, yang pertama nanti 3 akar 5 kali 6 akar 5. Kemudian yang kedua nanti 3 akar 5 kali min 5 akar 3. Minnya harus ikut. Kemudian nanti min 4 akar 3 kali 6 akar 5. Lalu min 4 akar 3 kali min 5 akar 3. Hasilnya seperti ini. 3 akar 5 dikalikan 6 akar 5 yang pertama. Kemudian min di sini 3 akar 5 kali 5 akar 3. Mengapa min? Karena 5 akar 3-nya adalah min. Plus kali min adalah min. Kemudian min lagi, yaitu 4 akar 3 kali 6 akar 5. Mengapa min? Karena min kali plus. Kemudian plus 4 akar 3 kali 5 akar 3. Mengapa plus? Karena min kali min. Ya, jadi plus. Nah, sekarang tinggal menghitung. Kita kalikan dulu angka bulatnya. Yaitu 3 kali 6 yaitu 18. Akar 5 kali akar 5 adalah akar 25. Kalau mau cepat, kalau akar 5 kali akar 5 adalah 5. Akar 7 kali akar 7 adalah 7. Akar 1000 kali akar 1000 adalah 1000. Itu adalah cara cepat. Baik, dikurangi 3 akar 5 kali 5 akar 3 adalah min 15 akar 15. 3 kali 5 angka bulatnya adalah 15. Akar 5 kali akar 3 adalah akar 15. Lalu dikurangi, angka bulatnya 4 kali 6 yaitu 24. Akar 3 kali akar 5 adalah akar 15. Ditambah 4 kali 5 angka bulatnya dikalikan yaitu 20. Lalu akar 3 kali akar 3 adalah akar 9. Seperti tadi, karena kembar isinya adalah bilangan itu sendiri kalau akar dikalikan akar.
Baik, jadi sekarang 18 dikali akar 25 adalah 5. Dikurangi 15, lalu ditambah 24 ini dijadikan 1. Ya, di dalam kurung. Tentunya tanda berubah karena minnya sudah keluar. Sehingga di sini 15 ditambah 24. Akar 15-nya dikeluarkan. Ditambah 20 kali akar 9 adalah 3. Lalu 18 dikali 5 adalah 90. Lalu di dalam kurung dijumlahkan adalah 39. Ini jadi min 39 akar 15. Lalu 20 kali 3 adalah 60. Ditambahkan. Sehingga hasilnya adalah 150, yaitu 90 ditambah 60 dikurangi 39 akar 15. Nah, hasilnya memang seperti itu. Tidak bisa dikurangi lalu 150 kurangi 39, tidak bisa. Karena akar 15 mempunyai harganya sendiri. Demikian untuk pembahasan nomor 2. Semoga bisa diterima ya. Baik, kita sampai nomor 3 ya. Jika dirasionalkan, maka 1 ditambah 1 per akar 3 ditambah 1 per 1 min akar 3 sama dengan titik-titik. Kita bahas. 1 tidak usah dikalikan berapa-berapa. Ditambah 1 per akar 3 itu harus dirasionalkan dengan mengalihkan penyebutnya, yaitu akar 3 per akar 3. Ketika bilangan itu sama, yaitu akar 3 per akar 3, nilainya kan 1. Jadi tidak mengubah nilai, hanya mengubah bentuk. Lalu ditambah 1 per 1 min akar 3, itu dirasionalkan, yaitu dikalikan dengan lawannya, yaitu 1 plus akar 3 per 1 plus akar 3. Nilainya kan 1, sehingga semua bilangan yang dikalikan 1 adalah tetap, maka tidak mengubah nilai. Lalu 1 tetap 1, terus kemudian ditambah 1 kali akar 3, di situ adalah akar 3, lalu per akar 3 kali akar 3 adalah 3. Sehingga di sini hasilnya menjadi 1 per 3 akar 3, yaitu dari akar 3 per 3 dan angka 1 dituliskan di depannya. Ditambah 1 kali 1 plus akar 3 adalah 1 plus akar 3 tetap, per. Di sini ada 1 min akar 3 kali 1 plus akar 3, itu hasilnya adalah 1 dikuadratkan yaitu 1 dan akar 3 dikuadratkan yaitu 3, tandanya adalah dikurangi. Jadi ketika ada bilangan 1 min akar 3 kali 1 plus akar 3, hasilnya adalah 1 kuadrat min akar 3 kuadrat. Lalu kemudian 1 plus 1/3 akar 3, yang terakhir ditambah 1 plus akar 3 per 1 dikurangi 3 adalah min 2. Dan di sini 1 ditambah 1/3 akar 3 dikurangi 1 per min 2 itu menjadi min setengah. Ya. Lalu plus akar 3 per min 2 adalah min setengah akar 3. Jadi tadi yang 1 suku diubah menjadi 2 suku, yaitu 1 per min akar 2 ditambah akar 3 per min akar 2, sehingga tandanya menjadi min semua. Dan sekarang marilah kita hitung angka yang bisa dihitung. Jadi 1 dikurangi setengah, ya tadi ada, lalu ditambah 1/3 akar 3, dikurangi setengah akar 3. Jadi yang ada akar 3-nya dikumpulkan, yang tidak ada akarnya dikumpulkan.
Hasilnya adalah 1 dikurangi setengah adalah setengah, dan kemudian plus sepertiga min setengah itu adalah min 1/6. Akar 3 tetap akar 3. Demikian untuk latihan soal nomor 3 ya. Baik, kita sampai nomor 4, bentuk akar ya. Bentuk sederhana dari 8 kali 4 plus akar 7 dalam kurung kali 4 min akar 7 dalam kurung per 2 plus akar 6 sama dengan titik-titik. Kita bahas. Soal kembali ditulis, kemudian kita di sini harus ingat bahwa A plus B kali A min B sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, sehingga di sini 8 kali 4 plus akar 7 kali 4 min akar 7, 8-nya tetap. Lalu 4 plus akar 7 kali 4 min akar 7 adalah bentuk itu, bentuk yang sudah Bu Iki berikan. Sehingga 4 dikuadratkan adalah 16, akar 7 dikuadratkan adalah 7, tandanya min. Kemudian per 2 plus akar 6. Lalu kita rasionalkan, jadi dikalikan 2 min akar 6. Tandanya berlawanan dengan penyebut yang asli. Kemudian 2 min akar 6 per 2 min akar 6 berarti ini dikalikan 1. Ya, jadi tidak mengubah nilai. Nah, sekarang berarti 8 kali 9, yaitu 16 dikurangi 7 adalah 9, dan masih kali 2 min akar 6. Dan yang penyebut itu kembali ke bentuk yang tadi, yaitu A plus B kali A min B adalah A kuadrat min B kuadrat. Jadi 2 plus akar 6 kali 2 min akar 6 adalah 2 kuadrat, yaitu 4. Dan akar 6 kuadrat adalah 6, tandanya min. Nah, sehingga di sini 8 kali 9 adalah 72 kali 2 min akar 6 per min 2. Jadi hasilnya 72 dibagi min 2 adalah min 36. Dan ini dikalikan 2 min akar 6. Hasilnya adalah min 72, yaitu min 36 kali 2, yaitu min 72. Lalu min kali min berarti plus, 36 kali akar 6 adalah 36 akar 6. Demikian ya, latihan nomor 4. Baik, kita sampai nomor 5. Jika sepertiga min seperakar 5 per sepertiga plus seperakar 5 sama dengan A plus B akar 5, maka A plus B sama dengan titik-titik. Kelihatannya soalnya rumit, tapi kita lihat satu persatu. Jangan khawatir dan jangan menyerah ya. Kita tulis lagi sepertiga min seperakar 5 per sepertiga plus seperakar 5. Sama dengan di sini disamakan penyebutnya seperti penjumlahan aljabar biasa, yaitu yang penyebutnya dikalikan, yaitu 3 kali akar 5 adalah 3 akar 5. Lalu yang satu depan itu menjadi akar 5 dan yang satu belakang menjadi 3. Seperti pengurangan aljabar biasa menyamakan penyebut. Kemudian per ini juga sama, penyebutnya disamakan, jadi 3 akar 5 penyebutnya, kemudian 1 itu adalah dikalikan akar 5 menjadi akar 5, dan 1 yang kanan dikalikan 3 menjadi plus 3. Kemudian di sini diubah pembagian menjadi perkalian, sehingga yang bagian bawah itu diubah, dikalikan, jadi dibalik. Pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Sehingga yang atas tetap, ya, yang atas tetap akar 5 min 3 per 3 akar 5 kali
Lalu 3 akar 5 tadinya penyebut menjadi pembilang. Per akar 5 plus 3. Sehingga karena ada angka yang sama yaitu 3 akar 5 bisa dicoret karena atas dan bawah. Sehingga hasilnya tinggal akar 5 min 3 per akar 5 plus 3, bukan? Ya. Akar 5 min 3 per akar 5 plus 3 kita rasionalkan sehingga dikalikan akar 5 min 3 per akar 5 min 3. Kebalikan dari penyebut yang asli. Tandanya yang kebalikannya. Nah, di sini ada akar 5 kali akar 5 adalah 5. Kemudian akar 5 kali min 3 digabung dengan min 3 kali akar 5 menjadi min 6 akar 5. Penghitungan biasa, gantian. Kemudian min 3 kali min 3 adalah plus 9. Per, di sini berlaku lagi seperti tadi, A plus B kali A min B adalah A kuadrat min B kuadrat. Sehingga akar 5 kuadrat adalah 5 dan 3 kuadrat adalah 9, tandanya min. Sekarang berarti 5 bisa ditambahkan 9 karena sama-sama angka bulat. Jadi hasilnya 14 dan min 6 akar 5 tetap. Per, yang bawah dihitung saja, 5 min 9 adalah min 4. Berarti sekarang 14 dibagi min 4 dikurangi min 6 ya. Min 6 dibagi min 4 akar 5. Jadi ini dipisah. Penyebut yang kelihatannya hanya satu ini untuk berdua, yaitu untuk 14 dan untuk min 6 akar 5. Jadi sama dengan 14 per min 4 adalah min 7 per 2 ditambah, lalu karena min dan min maka jadi plus 6 per 4 menjadi 3 per 2 akar 5. Nah, kemudian min 7 per 2 plus 3 per 2 akar 5 itu disama dengankan A plus B akar 5 sesuai soal awal. Nah, sehingga karena bentuknya sudah sama, maka berarti yang posisinya seletak itulah dia harganya. Jadi A sama dengan min 7 per 2 dan B sama dengan 3 per 2. Bukankah akar 5-nya sama? Ya. Berarti A-nya adalah min 7 per 2 dan B adalah 3 per 2. Dan A ditambah B adalah min 7 per 2 ditambah 3 per 2 sama dengan min 4 per 2 atau min 2. Demikian 5 soal tentang bilangan berpangkat dan 5 soal tentang bentuk akar. Kita akan kembali lagi pada video berikutnya. Bu Iki merencanakan tentang logaritma. Karena logaritma ini banyak latihan soal, maka Bu Iki sendirikan videonya. Semoga video-video ini berguna bagi kalian semua, juga bagi yang akan menempuh TIU CPNS, menempuh tes BUMN, TPA, juga anak SMA SMK. Jangan lupa subscribe bila kalian belum subscribe. Tunggu video-video berikutnya biar ada pemberitahuan. Silahkan tekan tombol lonceng dan silahkan bertanya pada kolom komen bila kalian ingin bertanya soal-soal yang relevan. Dan nanti Bu Iki berusaha akan menjawabnya. Demikian, semoga sukses semuanya dan mencapai apa yang diinginkan. Kita akan berjumpa lagi pada video-video berikutnya. Tunggu ya, sampai jumpa.